Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kita curahan nikmat yang tak terhingga di malam hari ini, sehingga di malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bisa meraih berbagai macam kesuksesan, berbagai macam kebaikan demi kebaikan, baik itu kebaikan dunia kita maupun kebaikan nanti dalam perkara akhirat kita. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan, kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, yakni Sirah Sahabah, kisah perjalanan hidup para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdahulu, yang dengannya kita akan mengetahui bagaimana perjuangan mereka dalam Islam, pengorbanan mereka, bagaimana mereka dahulu saat-saat mereka memperjuangkan Islam, saat-saat mereka mendakwahkan Islam, apa yang mereka alami, sehingga dengannya kita memiliki tauladan, sehingga dengannya apabila kita menemukan sebuah kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, kita dapat melihat mereka, mengingat mereka, untuk kita bisa mentauladani mereka. Karena adik-adikku sekalian, sehebat apapun musibah yang menimpa kita di zaman ini, tidak akan melampaui hebatnya ujian dan cobaan yang menimpa para sahabat Nabi SAW. Maka dengan mempelajari kisah ini dapat memberikan ketenangan jiwa terhadap kita, terhadap hal-hal ujian yang menimpa kita. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan membaca sebuah kisah dari seorang sahabat Nabi SAW yang sangat hebat, yang sangat heroik, yakni beliau bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Beliau ini adalah sahabat Nabi SAW yang betul-betul tidak punya lagi rasa
takut akan kematian, bahkan kematian yang dia cari dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang betul-betul menakjubkan, kisah yang betul-betul penuh dengan pelajaran. Mari kita mendengar kisahnya dengan baik. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, beliau pernah berkata, beliau pernah berpesan kepada setiap gubernur-gubernur, setiap pimpinan-pimpinan wilayah yang beliau pimpin, karena ketika itu beliau menjadi seorang khalifah, beliau pun berpesan kepada mereka di pimpinan-pimpinan wilayah. Beliau berkata, jangan kalian jadikan Al-Barra sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin. Jangan jadikan dia sebagai pemimpin pasukan, karena dikhawatirkan ia akan membinasakan pasukannya karena keberaniannya. Jadi kalau Al-Barra sudah memimpin sebuah pasukannya, tidak pernah dikenal bahwasanya Al-Barra bin Malik ini akan mundur dari peperangan. Jadi kekhawatiran Umar radhiyallahu taala anhu jangan sampai dia membinasakan pasukannya, sebab pasukan itu dia tidak boleh mundur ke belakang ketika pemimpinnya masih berada dalam medan peperangan. Khawatir mereka akan binasa karena Al-Barra ini tidak pernah mengenal yang namanya mundur ke belakang, yang namanya lari dari peperangan. Sekali maju tak mundur lagi ke belakang walau kematian datang menghadangnya. Inilah sahabat Al-Barra bin Malik Al-Ansari. Baik, kita akan baca. Seseorang lelaki yang berambut, yang memiliki rambut yang kusut, badannya berdebu, perawakannya kurus, tulang badannya berdaging tipis, maka mata yang memandangnya akan meremehkannya, kemudian akan langsung berpaling darinya. Menunjukkan perawakan Al-Barra bin Malik ini biasa-biasa. Beliau tidak menampakkan muka yang sangar, tidak memiliki badan yang besar, badan yang bagus. Beliau memiliki perawakan tubuh yang biasa. Bahkan orang-orang kalau melihatnya, dia akan menganggap sepele, dia akan merendahkannya karena dagingnya sangat tipis. Namun ketahuilah, beliau memiliki jiwa yang sangat besar dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sekalipun fisiknya sangat diremehkan oleh manusia-manusia yang belum mengenal akan keberaniannya. Walau demikian, laki-laki ini, yakni Al-Barra, pernah membunuh 100 orang musyrik sendirian dalam ajang duel laga 1 lawan 1. Dan jumlah ini belum termasuk yang beliau bunuh di medan pertempurannya. Lihatlah Al-Barra ini, kehebatannya, kekuatannya, keberaniannya. Dikarenakan orang-orang musyrik terdahulu itu, setiap mereka memulai peperangan, memulai sebuah peperangan, mereka adu tanding dulu, duel, untuk menunjukkan kehebatan, kekuatan pasukan mereka. Jadi yang terpilih sebagai orang-orang yang berduel itu adalah pasukan paling pemberaninya mereka, baik itu dari lawannya maupun dari pihak yang satunya. Yang terpilih adalah pasukan terhebatnya, pemberani dan ahli pedangnya. Kalau di sini dikatakan memiliki jurus-jurus, yang ahli perangnya. Al-Barra radhiyallahu taala anhu membunuh pasukan kaum musyrikin, musuh-musuh Allah 100 orang, pernah membunuh 100 orang dalam ajang duel 1 lawan 1. Menunjukkan kehebatan dan kepahlawanan Al-Barra, sekalipun beliau ini dalam bentuk fisiknya direndahkan oleh orang-orang yang belum mengenalnya, akan tetapi beliau adalah seorang kesatria, pahlawan sejati.
Beliau adalah mujahidin. Beliau memiliki keberanian yang sangat hebat dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum yang beliau bunuh dalam peperangannya. Sebentar kita akan baca kisahnya ketika beliau sudah mulai mengamuk dalam peperangan. Maka dia adalah sosok seorang lelaki yang sangat pemberani, bernyali besar dan bertekad baja, sehingga Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menulis sebuah surat kepada para gubernur-gubernur di seluruh wilayah Jazirah Arab, di wilayah kekuasaannya, agar mereka tidak menyerahkan pemimpin pasukan kepadanya, kepada Al-Barra bin Malik ini, karena beliau mengkhawatirkan ia akan mencelakakan pasukannya dikarenakan keberaniannya dalam berperang. Sekali maju, beliau tak pernah mengenal kata mundur. Lihat kehebatan pahlawan, kepahlawanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini diakui oleh Umar Al-Faruq, yang Umar ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan lari darinya. Umar sendiri takjub dan kagum akan keberaniannya Al-Barra radhiyallahu taala anhu ini. Dia adalah sosok yang bernama Al-Barra bin Malik Al-Ansari, saudara Anas bin Malik yang merupakan pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah saudaranya Anas bin Malik yang menjadi sahabat yang senantiasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis mengatakan, kalau saja aku menyebutkan berbagai kisah kepahlawanan Al-Barra bin Malik ini, tentu pembicaraan akan menjadi panjang dan kesempatan menjadi sempit. Oleh karena itu, aku pilih satu kisah dari kisah-kisahnya yang lain. Yang satu kisah ini akan mewakili seluruhnya. Jadi Al-Barra ini dalam hidupnya, adik-adikku sekalian, punya banyak kisah yang sangat hebat, punya banyak kisah yang betul-betul sangat indah yang dapat dijadikan pelajaran oleh kaum muslimin setelahnya. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, kisah apa yang sudah kita cetak yang akan dikenang oleh manusia? Pikirkan ini, adik-adikku sekalian. Sudahkah kita menyimpang pada memori-memori manusia, kenangan-kenangan yang indah yang dapat dijadikan contoh oleh mereka? Karena pada hakikatnya ini, kita semua ini adalah pemerang dalam sebuah kisah kehidupan di dunia ini. Kita berperang sebagai seseorang yang baik atau seseorang yang jelek. Maka tulislah kisah-kisah kehidupan kita dengan sebuah kisah yang sangat indah yang akan dikenang oleh manusia sebagai sebuah pahlawan-pahlawan yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya siapapun yang mencontoh perkara itu, kita pun akan mendapatkan jariahnya. Dan jangan membuat kisah yang jelek yang hanya akan dijadikan sebagai sebuah tutur kata yang jelek terhadap manusia setelah kita. Lihatlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam seluruh hidupnya beliau telah mencetak sebuah kisah-kisah yang sangat indah. Kisah ini bermula saat-saat awal dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan kepergian beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah inilah, dari sejak meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulailah Al-Barra radhiyallahu taala anhu terus menerus rindu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin mencari syahid. Senantiasa beliau mencari syahid di jalan Allah agar segera dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lihat ya, para sahabat itu seperti itu adik-adikku sekalian. Mereka tak kala meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka pun mengalami suasana yang betul-betul mereka merasakan bosan dalam kehidupannya. Mereka segera ingin berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak boleh juga bunuh diri, terlarang. Jadi bom bunuh diri itu dilarang, itu adalah model terorisme. Dan siapa yang melakukan bunuh diri itu, maka dia diancam dengan neraka. Bagaimanapun keadaannya, sekalipun dia mau bunuh diri di tengah-tengah orang musyrik, tetap diancam oleh neraka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membunuh dirinya dengan sebuah alat, maka nanti di akhirat akan terus seperti itu keadaannya, terancam dengan neraka. Namun para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka sangat berangan-angan ingin segera berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencari jalan kematian dengan jalan yang syahid di jalan Allah, dengan jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi. Inilah jalan yang ditempuh oleh Al-Barra sebagai bentuk rasa rindunya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabilah-kabilah Arab pun mulai berbondong-bondong meninggalkan agama Allah. Setelah sebelumnya mereka berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Yang tetap teguh di atas Islam adalah orang-orang Mekah, Taif, dan beberapa kabilah yang tersebar di berbagai tempat dari kalangan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala teguhkan hati mereka di atas Islam. Jadi inilah fitnah yang menimpa kaum muslimin ketika meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kabilah yang kembali murtad, sehingga membuat kaum muslimin terancam dari berbagai macam mara bahaya. Banyak kabilah-kabilah yang murtad dari Islam, sehingga perkara ini membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu betul-betul berdiri kokoh untuk mempertahankan Islam. Maka Siddiq radhiyallahu taala anhu pun tetap tegar dan kokoh menghadapi fitnah yang buta ini, yang merusak laksana gunung yang berdiri kokoh. Beliau tetap kokoh menghadapi fitnah yang besar ini, fitnah banyaknya manusia-manusia yang murtad dari Islam. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun menyiapkan 11 komando pasukan dari orang-orang Muhajirin dan Ansor. Beliau pun mulai mengibarkan 11 panji komando ini untuk memimpin pasukan tersebut, lalu mengirimnya ke berbagai penjuru daerah dengan misi mengembalikan orang-orang yang murtad itu ke dalam agama petunjuk dan kebenaran. Maka pasukan ini pun bertugas membawa mereka dari jalan yang telah menyimpang dengan unusan pedang yang tajam. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, khalifah yang pertama, khalifahnya Nabi yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sedikit pun tidak gentar dalam menghadapi orang-orang yang murtad ini. Bahkan beliau menyiapkan pasukan-pasukan yang siap berperang apabila mereka tidak mau kembali kepada jalan yang benar. Maka beliau pun menyiapkan 11 komando dari pasukannya untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin agar supaya mereka-mereka yang murtad itu bisa kembali lagi, untuk mempertakut-takuti mereka dengan hunusan-hunusan pedang. Mereka diupayakan untuk dikembalikan kepada jalan yang benar. Kemudian kekuatan terbesar orang-orang murtad ini berasal dari Bani Hanifah. Mereka adalah para pengikut Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku nabi, seorang nabi palsu. Dan dia ini, Musailamah ini, memiliki pasukan yang sangat hebat, memiliki pengikut-pengikut yang sangat banyak, sekitar 40 ribuan pengikut. Dan pengikutnya ini sangat fanatik. Pengikutnya Musailamah ini sangat fanatik.
para pengikut Musailamah ini betul-betul mengakui bahwasanya Nabi SAW beliaulah Nabi yang benar dan Musailamah itu adalah seorang pendusta. Namun mereka lebih mencintai kefanatikannya terhadap Musailamah, walaupun dia mengakui dalam hatinya Musailamah adalah seorang pendusta dan dia meninggalkan Nabi SAW. Inilah jeleknya para pengikut Musailamah. Sementara itu para pengikut Musailamah ini dikenal sebagai orang yang ahli-ahli dalam peperangan dan tidak mengenal mati, tidak takut terhadap kematian juga, sehingga perkara ini membuat kaum muslimin semakin kesulitan karena musuh yang mereka hadapi adalah musuh yang hebat dan dikenal mereka juga orang-orang prajurit-prajurit yang tidak mengenal rasa takut terhadap kematian. Maka Musailamah ini didukung oleh 40.000 orang dari kabilahnya dan para sekutunya. Mereka termasuk para petarung-petarung yang tangguh dan hebat, dan kebanyakan mereka dilandasi dengan sifat fanatis kabilah dan suku, bukan karena kebenaran dan keberanian dengan Musailamah, bukan karena mereka beriman terhadap Musailamah. Hingga sebagian mereka berkata, aku bersaksi bahwa Musailamah adalah pendusta besar dan Muhammad SAW adalah manusia yang benar dan jujur. Namun pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai daripada orang yang jujur dan mudar. Lihatlah betapa jeleknya sifat fanatik ini, adik-adikku sekalian. Betapa jeleknya. Ini akan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Siapa yang memiliki sifat fanatik ini, dia akan terjauhkan dari kebenaran. Fanatik kelompok, fanatik suku, fanatik kabilah, semuanya ini adalah perkara yang haram, tidak boleh dilakukan, dan seseorang tidak boleh fanatik memiliki kefanatikan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau fanatiknya kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah yang terpuji. Maka Musailamah pun berhasil dalam sebuah peperangan terhadap kaum muslimin. Dia pun mulai berhasil memukul mundur pasukan kaum muslimin yang pertama, yang kala itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi Ikrimah ini adalah anaknya Abu Jahal dan beliau sempat masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan beliau saat itu ditunjuk sebagai pimpinan dalam peperangan, dan beliau pun terkalahkan oleh pasukannya Musailamah. Lalu kemudian As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengirim pasukan kedua yang sekarang ini komando dipegang oleh pedang Allah, yakni Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang tidak pernah mengalami yang namanya kekalahan dalam setiap peperangannya. Beliau beranggotakan para sahabat-sahabat besar dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Beliau beranggotakan para sahabat-sahabat yang senior. Maka di barisan terdepan pasukan berdirilah bintang seorang sahabat yang kita ceritakan saat ini, yakni Al-Barra bin Malik Al-Ansari beserta beberapa pahlawan pemberani yang lainnya dari kaum muslimin. Lihat ya adik-adikku sekalian, maka mulailah Abu Bakar mengirim pasukan yang kedua yang dipimpin langsung oleh pedang Allah, Saifullah Khalid bin Al-Walid, dan beliau pun bersama dengan para sahabat-sahabat yang senior,
para sahabat pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ikut pula bersamanya Al-Barra bin Malik yang tidak pernah berdiri di posisi belakang pasukan, selalu berdiri di posisi terdepan. Maka mulailah dua kekuatan pasukan besar ini bertemu di bumi Yamamah di daerah Najd. Maka belum lama peperangan itu berlanjut, tanda-tanda kemenangan pun seakan-akan berpihak pada pasukan Musailamah. Mulailah terlihat tanda-tanda kekalahan yang kedua berpihak kepada kaum muslimin. Maka bumi yang diinjak oleh kaum muslimin pun mulai bergoncang karena hebatnya, karena dahsyatnya pasukan Musailamah dalam memerangi kaum muslimin. Dikarenakan pasukan Musailamah juga adalah seorang ahli-ahli pada peperangan, ahli-ahli perang, dan mereka juga tidak mengenal rasa mati dalam berperang. Mereka merupakan musuh yang sangat kuat bagi kaum muslimin. Bahkan mereka berhasil mengkocar-kacirkan pasukan kaum muslimin pada saat itu. Mereka menggoncang kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun mulai terdesak mundur. Bahkan pasukan Musailamah ini berhasil masuk ke markas sang panglima, yakni Khalid bin Al-Walid. Beliau pun mulai membongkar tiang-tiang tenda dari komando pasukan kaum muslimin. Dan tidak hanya itu, mereka juga hampir saja membunuh istri dari Khalid bin Al-Walid. Kalau bukan karena ada seorang muslim yang menyelamatkannya dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tentu mereka sudah menghabisi nyawa istri Khalid bin Al-Walid yang ketika itu berada dalam sebuah tenda yang merupakan markas kaum muslimin. Karena hebatnya pertempuran ini, pertahanan kaum muslimin pun berhasil dijebol oleh pasukan Musailamah. Karena hebatnya kekuatan pasukan Musailamah ini, mereka berhasil memporak-porandakan kaum muslimin dan mereka berhasil menjebol markas pertahanan kaum muslimin. Bahkan mereka membongkar tenda-tenda dari komando kaum muslimin dari Khalid bin Al-Walid. Maka bahaya besar mereka telah rasakan. Kaum muslimin merasakan bahaya yang sangat besar. Mereka kaum muslimin ketika itu, adik-adikku sekalian, mereka sadar betul kalau seandainya mereka kalah dalam peperangan bersama Musailamah, dalam melawan Musailamah, niscaya Islam tidak akan lagi berdiri ketika itu dan tidak bisa lagi ditegakkan. Allah Subhanahu wa taala juga yang tak ada sekutu baginya tidak akan lagi disembah di jazirah Arab. Hal ini merupakan bahwasanya peperangan melawan Musailamah adalah peperangan yang betul-betul menentukan akan kehancuran dan kejayaan Islam. Kalau mereka seandainya kalah dalam peperangan itu, Islam akan jatuh dan akan hilang, akan binasa. Sehingga hal ini betul-betul membuat kaum muslimin betul-betul harus berjuang dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala agar bisa tetap tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin pun merasakan bahaya yang sangat besar dan mereka sadar betul jangan apabila mereka kalah pada hari itu maka agama Allah akan hancur, agama Allah akan binasa di hari itu juga. Maka mulailah Khalid bin Walid maju menghampiri pasukannya. Ia pun menata ulang susunan pasukan. Maka ia pun memisahkan orang muhajirin dengan orang ansor dan orang pedalaman dengan orang kota dan mengumpulkan anak-anak dari seorang ayah yang dibawa panji-panji salah seorang dari mereka. Semua ini ditempuh agar mereka menunjukkan kepahlawanan mereka masing-masing dan agar diketahui di mana titik kelemahan kaum muslimin. Jadi kembali Khalid bin Al-Walid menata pasukannya.
Setiap suku digabungkan dengan sukunya sendiri. Orang pedalaman dengan orang pedalaman, orang kota dengan orang kota, keluarga dengan keluarga, kabilah dengan kabilah, supaya mereka masing-masing menunjukkan kepahlawanan mereka di hadapan kaumnya masing-masing, supaya mereka masing-masing menjaga kabilahnya masing-masing, supaya diketahui di mana titik lemahnya kaum muslimin, apakah pada pasukan yang merupakan dari pedalaman atau perkotaan. Semua ini ditempuh agar supaya pasukan kaum muslimin bisa meraih kemenangannya. Lalu kemudian genderang perang pun kembali ditabuh. Peperangan pun kembali dimulai dengan strategi yang baru yang disusun oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Maka kedua pasukan pun mulai beradu kembali, mulai lagi beradu kekuatan. Perang pun semakin memakan korban yang teramat besar. Belum pernah kaum muslimin melakukan peperangan yang sedahsyat ini sebelumnya. Memang pada pasukan Musailamah ini, beliau ibaratnya seperti sebuah gunung yang tegak yang menjulang. Ia dan pasukannya terus berperang tanpa peduli dengan banyaknya korban yang berjatuhan dari pihak mereka. Sebaliknya, pasukan kaum muslimin pun memperlihatkan jiwa-jiwa kepahlawanan mereka. Kalau seandainya dikumpulkan, tentu akan terangkai menjadi sebuah kisah yang amat sangat menakjubkan. Lihatlah adik-adikku sekalian, peperangan ini merupakan peperangan yang betul-betul memiliki kekuatan yang imbang. Kaum muslimin pun masing-masing mereka memperlihatkan kepahlawanan mereka, dan di pihak musuh Musailamah pun mereka pun tidak peduli banyaknya korban mereka. Mereka juga terus berjuang demi membela kefanatikan mereka terhadap Musailamah Al-Kadzdzab ini. Sehingga kaum muslimin pun merasakan bahwa ini adalah sebuah peperangan yang terdahsyat yang mereka alami, peperangan yang terhebat yang mereka alami, di mana mereka dari kedua belah pihak ini betul-betul memakan korban yang sangat banyak. Lalu kemudian Thabit bin Qais, beliau pun membawa panji dari kalangan Ansar. Ia mengambil kain kafan, kemudian menggali tanah sedalam setengah betisnya. Ia tegak berdiri di atas lubang tersebut, mempertahankan panji peperangan ini. Jadi dia gali sebuah tanah agar supaya dia tidak bisa lari kemana-mana. Kemudian dia timbun kakinya, dan disitulah dia mempertahankan benderanya, panjinya, sampai beliau gugur di jalan Allah sebagai seorang yang syahid. Kemudian Zaid bin Al-Khattab, saudara Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pun mulai memanggil kaum muslimin, masing-masing mereka menunjukkan kepahlawanan mereka. Beliau pun memanggil kaum muslimin, ya pasukan kaum muslimin, wahai pasukan kaum muslimin, gigitlah gigi geraham kalian, tebaslah musuh-musuh kalian, terus dan majulah kalian tanpa mengenal rasa takut. Wahai tentara Allah, demi Allah, aku tidak akan berbicara setelah hari ini selama-lamanya sampai Musailamah dikalahkan atau aku mati berjumpa dengan Allah, lalu aku akan menyampaikan alasanku di hadapan Allah. Lihatlah, betul-betul para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerahkan segala daya dan upaya mereka, segala kemampuan mereka untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Zaid pun maju berperang dan menerjang sampai akhirnya ia pun gugur sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Salim, mantan hamba sahaya Abu Huzaifah, beliau pun membawa panji orang-orang muhajirin dari kaumnya. Maka kaumnya ini
kaumnya ini beliau khawatir ia akan goyah, salib ini akan goyah dan goncang dalam mempertahankan panjinya. Dan mereka berkata, kaumnya ini berkata kepada Salim, kami khawatir diserang melalui dirimu, dikarenakan para pembawa panji perang itu mereka akan senantiasa diincar oleh musuh. Maka kaumnya ini khawatir Salim ini tidak akan kuat mempertahankan panji, khawatir Salim ini akan lari, diragukan oleh kaumnya. Maka Salim pun berkata, menjawab ucapan kaumnya ini. Dengarkan adik-adikku sekalian, dengarkan pernyataan sahabat yang diremehkan, yang sempat diremehkan sedikit ini oleh kaumnya. Beliau pun berkata, jika kalian kalah gara-gara saya, maka aku ini termasuk dalam kategori seburuk-buruknya para penghafal Al-Quran, karena beliau adalah seorang hafiz. Jika aku kalah gara-gara kalian kalah, maka aku ini termasuk para penghafal yang paling buruk. Maka Salim pun mulai maju dalam pertempuran tersebut melawan musuh-musuh mereka. Dengan gagah beraninya beliau pun berperang dan terus menyabetkan pedangnya sampai akhirnya predikat syahid pun dia dapatkan. Beliau pun berhasil menyusul saudaranya yang tadi gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adikku sekalian, puncak-puncak kepahlawanan ini, puncak-puncak kepahlawanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nampak pada kepahlawanannya Al-Barra bin Malik. Inilah inti-intinya yang akan kita ceritakan kisahnya. Lihat. Maka Khalid bin Al-Walid, pemimpin pasukan pun mulai melihat bahwa peperangan ini semakin sengit dan telah sampai pada puncak-puncaknya. Maka beliau pun mulai menoleh ke arah Al-Barra bin Malik. Beliau pun mulai memandangi Al-Barra bin Malik, lalu berkata, majulah wahai pemuda Ansor. Inilah yang dinanti-nanti oleh Al-Barra. Perintah dari pimpinan, maju. Yang ketika itu dikarenakan pada peperangan terdahulu itu tidak semerta-merta pasukan itu langsung kekuatan full seluruhnya langsung masuk, tidak, bertahap. Ada pasukan depan, sayap, kiri, kanan, dan tibalah gilirannya Al-Barra, ditunjuk oleh komando pasukan Khalid bin Al-Walid. Majulah wahai pemuda Ansor. Maka lihat adik-adikku sekalian, lihat bagaimana kehebatannya dalam peperangan ini Al-Barra radhiyallahu taala anhu. Lalu sambil memandang ke arah kaumnya, Al-Barra pun mulai berteriak. Mulailah dia berteriak, wahai orang-orang Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian yang berpikir untuk kembali ke Madinah. Tak ada Madinah bagi kalian setelah hari ini, dan yang ada hanyalah Allah semata dan surga Allah. Lihat, mulai dari kalimat-kalimatnya Al-Barra sudah menampakkan bahwasanya beliau betul-betul siap menyerahkan nyawanya dalam peperangan itu. Wahai orang-orang Ansor, beliau menyemangati kaumnya, wahai kaum Ansor, jangan lagi ada di kepala kalian tentang Madinah. Lupakan Madinah. Di hari ini yang ada hanyalah Allah dan surga Allah. Menunjukkan ajakan seruan Al-Barra ini adalah seruan kematian.
Mari kita berjuang sampai mati. Itulah maknanya dari kalimat-kalimatnya. Mari kita berperang sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan agama Allah, untuk membela agama Allah, untuk membela kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulailah Al-Barra melangkah maju dan mulai menyerang pasukan musuh. Kaumnya pun di belakang mengikuti beliau. Beliau pun menerjang barisan musuh dan membelahnya sambil menebaskan dan menggoyangkan pedangnya. Beliau sabitkan pedangnya kepada siapa saja yang musuh dari pasukan Musailamah yang didapatinya, tanpa mengenal pasukan itu hebat atau tidak. Dia terus mengayunkan pedangnya, dia tebaskan terus kepada musuh-musuh kaum muslimin, hingga pada akhirnya beliau pun mulai bisa menggoyahkan pertahanannya kaum musyrikin Musailamah dan pasukannya. Beliau pun berhasil membelah pasukan mereka. Beliau pun berhasil menerobos pasukan yang kuat ini dari pasukan Musailamah. Lihatlah kehebatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta yang satu ini, Al-Barra bin Malik. Beliau pun berhasil menggoyangkan serta memainkan pedangnya ke leher-leher musuh-musuh Allah, sehingga bumi yang dipijaki oleh Musailamah akhirnya pun goncang. Mereka pun mundur ke belakang, ke dalam sebuah benteng pertahanan mereka. Mereka pun berlindung ke dalam benteng tersebut, hingga akhirnya benteng ini dikenal dengan benteng kematian. Sejarah mencatatnya sebagai benteng kematian karena banyaknya korban yang terbunuh di dalamnya. Banyak sekali korban yang jatuh pada benteng itu. Lihatlah keberanian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Tak kala Khalid bin Walid memberikan instruksi maju, maka beliau pun layaknya singa yang kelaparan yang dilepas dari kandangnya, langsung lari menyergap musuh-musuhnya, langsung lari menghantam musuh-musuhnya tanpa mengenal sedikit pun dari rasa takut akan kematian. Yang ada dalam pikirannya hanyalah Allah, ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surga Allah, dan ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat rindu dengan Nabi. Mereka sudah sangat rindu dengan wejangan-wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu ini, adik-adik sekalian. Bagaimana kita lanjutkan satu lembar atau kita selesaikan? Lanjut atau berhenti? Lanjut. Sudah. Kita lihat waktunya sebentar. Maka benteng kematian ini sangatlah luas. Benteng pertahanan Musailamah Al-Kadzab ini sangat besar. Dindingnya sangat tinggi. Musailamah dengan ribuan pasukannya, dia pun masuk ke dalam benteng ini, kemudian mengunci pintu dari dalam. Dengan ketinggian benteng itu, mereka melindungi diri-diri mereka. Dan selanjutnya mereka pun menghujani kaum muslimin dengan anak-anak panah. Dan anak-anak panah ini ibarat hujan yang sangat deras yang jatuh menimpa kaum muslimin, seperti hujan di atas langit, karena banyaknya ribuan anak panah yang diterbangkan kepada kaum muslimin. Maka pada saat inilah nampaklah kembali kepahlawanan pemberani dari pasukan kaum muslimin ini, yakni Al-Barra bin Malik. Mulailah kembali dia berulah, mulailah kembali dia tunjukkan kesangarannya, tunjukkan kehebatannya, tunjukkan keberaniannya. Dia tunjukkan semangatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa ini. Maka Al-Barra bin Malik pun tampil ke depan dan berkata,
kepada kaum muslimin, wahai pasukan kaum muslimin, letakkanlah aku di sebuah tameng, lalu ikatlah aku di tameng tersebut di ujung tombak-tombak kalian, kemudian lemparkan aku ke dalam benteng dekat pintu gerbangnya. Kalau aku tidak mati, kalau aku masih hidup, pasti aku akan buka pintu benteng itu untuk kalian. Lihat adik-adikku sekalian, keberaniannya pahlawan kali ini, keberaniannya sahabat Nabi SAW Al-Barra. Beliau berani dilemparkan masuk ke dalam benteng sendirian, sementara di dalam benteng itu terdapat puluhan ribu pasukan Musailamah Al-Kadzdzab yang siap memotong-motong siapapun yang masuk ke dalam benteng dengan mempertahankan benteng mereka. Al-Barra tanpa ragu sedikit pun siap dilemparkan masuk, dan beliau berpesan kepada kaum muslimin, tunggu saya. Kalau saya tidak mati, pasti pintu benteng itu saya akan buka untuk kalian. Keberaniannya seperti ini kita hanya bisa mendapatinya di film-film, adik-adikku sekalian. Mungkin kita sering melihat film yang melawan ribuan pasukan. Itu hanya film yang merupakan rekayasa manusia. Namun di kisah ini nyata, sahabat Nabi SAW betul-betul melawan ribuan pasukan musuh-musuh kaum muslimin. Maka dalam sekejap mata Al-Barra radhiyallahu taala anhu pun sudah duduk di sebuah tameng. Badannya yang kurus lagi kerempeng, puluhan tombak mengangkatnya dan siap melemparkannya ke dalam benteng kematian di tengah-tengah ribuan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Maka Al-Barra radhiyallahu taala anhu pun turun di antara ribuan pasukan musuh laksana halilintar. Beliau pun menerjang siapa yang bisa terjang. Beliau pun sambitkan pedangnya ke sana kemari. Beliau terus berperang tanpa mengenal rasa lelah. Tusukan demi tusukan beliau alami, tebasan demi tebasan beliau alami, panahan demi panahan menembus badan-badan beliau. Terus saja tanpa mengenal lelah beliau berperang melawan ribuan pasukan Musailamah. Banyak luka yang beliau alami dalam peperangan itu, sampai sekitar 40 luka tikaman pedang, tusukan tombak, panahan yang ada dalam tubuh Al-Barra radhiyallahu taala anhu. Maka Al-Barra pun turun laksana halilintar dengan tangannya sendiri. Ia pun meladeni ribuan pasukan Musailamah. Dengan pedangnya ia berhasil menyudahi 10 perlawanan sengit pasukan musuh, hingga akhirnya beliau pun berhasil mencapai pintu benteng, walaupun ia harus tebus semua itu dengan 80 lebih luka di tubuhnya akibat tusukan anak panah dan sabetan pedang-pedang musuh-musuhnya. Maka pasukan kaum muslimin pun berhamburan masuk setelah melihat saudaranya Al-Barra ini telah berhasil membuka pintu benteng. Mereka pun menceburkan diri mereka masuk. Segera mereka berhamburan masuk ke dalam benteng untuk menolong beliau dan untuk memerangi pasukan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Maka mereka kaum muslimin pun mulai menebaskan pedang-pedang mereka. Mereka pun menebaskan tepat di leher-leher para orang-orang murtad itu. Maka sekitar 20.000 musuh berhasil mereka sikat. 20.000 musuh sekitar itu mereka berhasil bunuh di dalam benteng itu. Mereka pun akhirnya sampai di tempat Musailamah Al-Kadzdzab ini, dan mereka pun berhasil mengalahkannya, dan mereka pun berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab ini di dalam bentengnya sendiri, di dalam benteng pertahanannya sendiri. Musailamah ini dibunuh
di tengah-tengah ribuan pasukannya, di tengah-tengah ribuan prajurit yang hebat yang melindunginya. Lalu kemudian Al-Barra radhiyallahu taala anhu pun setelah peperangan itu beliau pun dibawa ke sebuah tenda untuk dirawat dan diobati. Lalu kemudian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu pun menyempatkan diri untuk tinggal di bumi Yamama guna mengobati luka-luka Al-Barra radhiyallahu taala anhu ini. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mulai melalui kedua tangan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu, Allah pun memenangkan pertempuran ini. Hingga akhirnya Al-Barra radhiyallahu taala anhu pun sembuh dari luka-lukanya yang ia derita dalam peperangan itu. Lihatlah keberaniannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, adik-adikku sekalian, yang betul-betul kalau kita bisa mengenang kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa mengikuti jejak mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita melihat diri kita, adik-adikku sekalian, sejarah apa yang sudah kita tulis untuk agama Allah? Perjuangan apa yang kita sudah lakukan untuk agama Allah? Sementara sholat saja kita masih sering lalai. Sholat saja masih sering lalai. Perjuangan apa yang sudah kita tulis untuk agama Allah? Sementara kewajiban sholat saja sering kita lalaikan. Kemudian insyaallah taala kisah selanjutnya dari Al-Barra ini akan kita lanjutkan karena kisah ini teramat menakjubkan. Dan disinilah dalam peperangan selanjutnya ini, disinilah Al-Barra radhiyallahu taala anhu ini berhasil meraih predikat syahid. Karena memang pada peperangan selanjutnya ini beliau betul-betul berdoa meminta kepada Allah agar disyahidkan pada peperangan itu. Adik-adikku sekalian, jadikan kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penguat untuk kita bisa mengikuti jejak mereka untuk memperjuangkan agama Allah, untuk mendakwahkan agama Allah, hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang mujahidin, dalam keadaan sebagai seorang yang betul-betul memperjuangkan agama Allah, hingga kita bisa pun meraih kedudukan yang diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, ini yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta dengan para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.